Yang berikutnya under invoicing. Kok ini? Yang saya waktu itu datang ke Surabaya, ternyata betul ada under invoicing. Itu $5 yang pendek, $7 yang panjang. Saya pikir saya salah baca, 5.000 sama 7.000. Rupanya enggak, 5 sama 7. Saya iseng-iseng tes di cek di marketplace. Ada yang 50, ada yang 35 juta. Cuman yang lebih murah mungkin berapa juta aja kelihatannya. 1,5 punya teman lo kali ya. Dimurah-murahin sama dia. Tapi harganya bervariasi tergantung kualitasnya. Kalau yang saya lihat kualitasnya kemarin amat baik. Ini tebal, di kotak-kotak ini kayak harusnya sih itu bukan barang murah. Tapi sudah dicek harganya berapa. Bukan 100 ribuan. Tapi kalau nggak salah di revalue itu nilainya hampir 500 ribu nilainya. Jadi dari situ kita dapat tax import tambahan 220 juta kalau nggak salah dari satu kontainer itu. Nanti yang lain akan kita diperiksa juga dengan dikenakan hal yang sama, lumayan lah. Dapat income tambahan itu ada banyak kontainer ya. Dan ke depan ke perusahaannya kita kasih suruh saya minta Dirjen Bea Cukai sampaikan declare yang betul apa yang ada dan bayar pajaknya sebelum kami periksa semua impornya dia. Ke depan kita akan monitor perusahaan itu, perusahaan besar rupanya. Jangan sampai melakukan hal yang sama lagi. Kalau melakukan yang sama, saya akan larang impor dari perusahaan itu. Cuma perusahaan gede kan gampang deteksinya. Anda pernah dengar namanya di dunia persilatan, nama di dunia itunya ada. Jadi itu. Dan ke depan kita akan perketat terus sistem pengawasan di pelabuhan. Jadi under invoicing harusnya nanti ketika mereka buka barang itu kan di lokasi ya. Itu akan bisa diambil fotonya dari Jakarta juga. Jakarta akan bisa monitor apa yang mereka lakukan. Nanti under invoicingnya kita coba terapkan pakai AI supaya jalan. Saya waktu di Surabaya kan lihat lab juga, tempat scanning di Cipriok juga ada ya. Nanti saya akan tarik ke kantor pusat Bea Cukai sini sehingga yang kerja di lapangan bisa dimonitor oleh kantor Bea Cukai pusat sehingga kalau main-main lebih susah. Tapi kalau semuanya main cilaka kita. Tapi enggak deh. Kita akan terapkan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi Ijen akan melakukan pengawasan dan pendampingan pemeriksaan dokumen dan fisik barang di seluruh pelabuhan utama. Betul nih Pak Ijen. Mau tidur dia? Betul. Dia akan ngawasin. Jadi gimana caranya? Ada pegawai yang ngawasin, orang Anda ikut? Ada tim kita Pak, yang Bapak bentuk Pak. Udah ada ya? Ada. Itu akan seperti apa? Intinya kita nanti juga melakukan analitik data, desa, kalau ada anomali kita ikut. Katanya kalau di Tanjung Perak tuh malam-malam ramenya, Semarang juga malam-malam. Kita datang siang, kita salah ya? Tapi siang datangnya udah dapat satu tuh. Katanya mereka salah perhitungan. Mereka kasih yang udah rapi, satu jenis barang, supaya kalau dihitung jumlahnya pas. Tapi mereka nggak duga saya lihat harga. Dia pikir saya bodoh ya, agak pintar dikit lah. Jadi ke depan akan lebih serius ya tim dari Ijen Bea Cukai untuk melihat Ijen kita ya. Ijen Departemen Keuangan untuk melihat dan mencermati under invoicing dengan lebih serius dari sekarang. Lebih baik lah dengan instrumen yang baik. Mungkin itu ya. Mungkin itu Mas pengantar dari saya, kalau ada pertanyaan silakan. Langsung teman-teman pertanyaan soal Bea Cukai. Datang-datang langsung nanya. Straight time, masih di straight time so? Masih. Wah, lu pasti mau mojokin gue bentar lagi nih. Hah? Enggak. Ini Mas Menteri, soal Bea Cukai yang baju bekas itu udah akan ditetapkan yang akan di blacklist untuk supaya nggak bisa impor lagi selamanya. Terus kedua yang soal rutenya Mas Menteri, kan disebut kemarin lewat Malaysia dan Singapura. Pertanyaannya apakah Singapura itu transit country atau emang sumber juga Singapura dan juga Malaysia. Mungkin ketiga terakhir soal
aturan yang akan dibuat untuk pengetatan atau untuk sanksi yang lebih ketatnya, kurang lebih draftnya kalau boleh diceritain poin-poinnya kurang apa aja gitu. Makasih Mas Menteri. Anda Singapura kenapa sampai concern ke peraturan? Menurut Anda Singapura sumber ya? Justru pengen tahu tuh. Di Straits Times. Kenapa Singapura pengen tahu? Karena di berita-berita udah keluar kan Singapura, jadi hal-hal yang terkait itu kita tertarik. Kalau sumber Enggak, kalau Singapura mungkin hub kan, mungkin tempatnya sedikit kan, Pak, sumber pemakai bekasnya sedikit kan di Singapura. Kalau kita lihat sih sebagian besar ya, yang bekas-bekas itu banyak juga yang baru yang nggak dijual ke pasar atau nggak laku, jadi masuk ke sini, didam ke sini. Kalau yang bekas-bekas kan, makanya saya lihat tuh waktu di Cikarang saya lihat seperti apa sih. Sebagian besar masih bagus, barang baru. Jadi nggak bekas-bekas banget. Yang bekas kumuh yang paling nggak waktu itu saya nggak lihat. Jadi kalau dari Singapura sepertinya enggak, Malaysia juga enggak. Kemungkinan besar Cina dan negara maju, tapi kemungkinan besar kalau yang bekas baru itu dari Cina, saya duga sih. Dan kalau saya lihat iklan-iklan juga banyak tuh, silakan belanja ke Cina, ada ini di press gitu. Ada loh, jadi saya lihat di YouTube seperti itu. Kalau berapa orang di blacklist sampai sekarang belum ada ya Pak Jen, belum ya. Nah ini emang kita agak lambat. Udah ada belum yang blacklist orangnya? Nggak boleh impor lagi? Belum kan? Belum. Nah, belum. Kenapa belum? Sedang baru makan. Nah, sedang baru akan, berarti 10 tahun lagi. Enggak, Segera. minggu depannya dilihat deh itu ya. Baik Pak. Terus yang petantang-petantang di TV yang mendukung itu mulai datangin ya. Bea Cukai datang sana ke orangnya, biar kapok dia. Karena itu jelas barang ilegal. Kalau ilegal kan sudah jelas melanggar hukum. Kok berani ngomong di TV? Seolah-olah kejahatan sekarang boleh di sini dilakukan. Itu nggak bisa. Jadi yang di YouTube, yang di TV itu hati-hati. Saya akan kirim orang. Karena Anda declare Anda penjahat. Terus saya diem. Kira-kira gitu. Yang ketiga ini peraturannya sedang kami desain. Tapi gini, peraturan apa lagi yang Anda mau? Kan udah nggak boleh masuk. Anda maunya apa? Yang Anda expect peraturan apa lagi? mungkin ini sih pengetatan mungkin di pelabuhan tikus itu di mana tuh? Itu kan biasa. Gini, saya juga diberitakan katanya lewat pelabuhan tikus. Tapi kalau pelabuhan tikus kan sedikit kapasitasnya, kapalnya juga kecil. Berapa sih? Pasti nggak bisa pakai ini kan kontainer kan, dikumpulkan di satu tempat. Saya duga bukan di pelabuhan tikus masuknya, malah di pelabuhan besar, karena bisa masuk kontainer besar di situ. Kalau tikus saya bisa hitung berapa sih, ya nggak banyak lah. Terus repot lagi ke pelabuhannya, ngambilnya berapa lagi? Mahal banget, pasti mahal banget. Apalagi kalau pelabuhan tikus di mana di Sumatera, pantai timur Sumatera. Saya selalu dapat masukan itu, pantai timur Sumatera. Dia udah masuknya susah, ngambilnya juga susah, transportnya susah, nggak mungkin harganya murah. Jadi dugaan saya emang di pelabuhan besar. Hanya saja mereka main-main. Kalau saya datang mereka kabur, itu belaga ini. Kenapa saya ke Surabaya kemarin? Karena rupanya setelah saya bilang kita akan perketat pengawasan, banyak kontainer yang udah turun, tapi tidak segera melaporkan PIB-nya, PIB, pemberitahuan impor barang, supaya nggak dibuka. Saya datang sana, saya bilang, lu pokoknya kalau 2 minggu nggak PIB, kita bongkar orangnya sudah datang ke situ. Ternyata pas sudah datang ke sana rame, dikasihlah barang yang salah itu. Tapi artinya mereka cukup canggih. Tapi ya itu, mereka mengawasi juga gerakan kita. Tapi saya akan install orang-orang saya di lapangan sehingga ya kalau mereka kelamaan seperti, yang jelas mereka nggak akan bisa diam lagi lebih dari 2 minggu kita bongkar. Tapi kalau mereka, jadi dulu katanya suka diekspor kan? Kalau lama diekspor, takut diekspor. Sekarang nggak bisa, saya bongkar, tangkap orangnya kalau itu hukum, gitu kira-kira. Jadi aturan yang baru nggak ada, kita hanya implement lebih ketat di lapangan. Kalau oknum bea cukai yang selama ini juga terlibat untuk biarin masuk itu, apa ada tindakan juga oknum bea cukai yang di lapangan?
Nanti begitu tangkap tangan akan ditindak jelas. Kan kita masih investigasi kan, makanya Irjen saya kamu apa sih, Irjen apa Irjen? Saya Irjen, Pak. Ya, Irjen, kalau departemennya Irjen. Irjen, ya. Oh, Irjen saya akan deploy orangnya di lapangan. Kira-kira kita tahu sih tokoh-tokohnya siapa sih, si ini udah ada, termasuk di Bea Cukainya. Saya harapin mereka tiarap dulu sampai 10 tahun ke depan. Nanti kalau udah di sini bolehlah jalan lah. Kalau saya udah nggak di sini lagi gitu, kira-kira 5 tahun lah, bukan 5 tahun. Jadi kita tahu nama-namanya, tinggal tunggu waktu untuk hidup. Thank you. Jadi saya tanya balik, Singapura mau ekspor berapa ke sini?